Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aliyyi dzati azimi sifati samiyyi simati kabiri syan jalilil qadri rafi'il dzikri muta'il amri jaliyil burhan فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مثال له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بالشرح الصدر ورفع الذكر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para ulama, para asatid. Tidak lupa juga jajaran DKM Masjid Al-Amanah yang mungkin sekarang sudah baru ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kepada yang kami muliakan yang sebelumnya Bapak Khairuddin, Bapak Haji Khairuddin, semoga Allah Subhanahu wa taala terima usaha beliau, pengorbanan beliau, khidmat beliau untuk umat, khususnya jamaah Masjid Al-Amanah ini. Dan kemudian jajaran yang baru yaitu ketuanya Bapak Bambang dan wakilnya Bapak Ucus Syuhada dan yang lain-lain jajaran DKM yang baru, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan Al-Amanah sesuai nama masjidnya, sifat amanah dalam berkhidmat untuk umat dan jamaah umat Islam pada umumnya dan wabil khusus yaitu jamaah Masjid Al-Amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang masih dalam bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid, bulan kelahiran kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali, tidak hanya pada bulan Maulid sebetulnya, tapi memang bulan Maulid ini lebih ditekankan lagi kita untuk membaca sejarah, membaca figur, membaca tentang akhlak dan pribadi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita bergembira dan bersyukur akan lahirnya dan wujudnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka bergembira. Hendaknya umatmu bergembira wahai Muhammad bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semuanya karunia dan rahmat Allah lebih utama, lebih baik daripada apa yang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir himpun dan kumpul-kumpulkan, yaitu berupa harta benda. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat pakar tafsir,
beliau menyatakan bahwasanya fadlillah, karunia Allah di sini tafsirnya adalah ilmu agama. Apa Bapak Ibu? Yaitu ilmu agama. Jadi kita memiliki ilmu agama, pengetahuan tentang agama itu merupakan karunia Allah yang mahal, yang tidak ternilai. Wa bi rahmatihi, dan apa yang dimaksud dengan rahmat Allah yaitu wujudul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya baginda Nabi diutus kepada kita, ini merupakan rahmat. Allah Ta'ala sebut sebagai rahmat. Karena memang di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali supaya menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, seluruh alam yang ada di dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi mereka. Nah, maka di sini kesimpulannya apa? Kita diperintahkan untuk bergembira. Dan bergembira ini reaksinya, prakteknya ya, ada yang kalanya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, ada yang kalanya membaca sholawat, ada kalanya kita mengkaji tentang pribadi agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis ta'lim. Ini merupakan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira dan mengingat-ingat tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kajian kali ini kita akan mengkaji kitab klasik yang ditulis oleh seorang ulama abad 300-an Hijriah, yaitu tidak asing lagi Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala ini beliau lahir di kota yang bernama Turmuz atau Tirmidz membacanya, yaitu kalau sekarang itu ada di Uzbekistan, di pecahan Rusia sana Pak. Jadi di antara imam 6 kita kan mengenal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai. Itu di antara 6 itu ada satu nama Sunan Tirmidzi. Nah, inilah beliau pengarangnya, Imam At-Tirmidzi. Dan yang hebatnya di antara 6 perawi hadis yang besar, pengarang kitab besar hadis ini tidak ada yang orang Arab. Tidak ada yang orang Arab, semuanya non Arab. Uzbekistan itu Rusia. Ya kan? Kemudian Imam Bukhari itu di Bukhara sana. Itu juga Uzbekistan. Kemudian Imam Muslim itu Naisabur, Iran, Naisapur ya. Imam Muslim An-Naisaburi. Imam Tirmidzi ini Turmuz. Imam Abu Dawud itu As-Sijistani, itu beliau dari Afghanistan. Imam Nasai dari kota Nasa atau Nisa, itu juga di luar Arab sana. Imam Ibnu Majah itu Qazwaini, itu juga Iran. Jadi di antara 6 kitab hadis yang paling besar dan banyak digunakan umat Islam, itu justru pengarangnya adalah ulama-ulama yang bukan berasal dari bangsa Arab, termasuk Imam Tirmidzi ini. Hadirin yang mulia, Imam Tirmidzi wafat pada tahun sekitar 290-an Hijriah. Dan Imam Tirmidzi ini dalam mengarang kitabnya yang terkenal yaitu Jami' At-Tirmidzi, itu berisi sekitar 3.998 hadis. Ya, itu kitab yang terkenal karena itu mencakup fikih, akidah, sejarah, mencakup tentang asyratus saah, tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Itu sangat kompleks dan kitab yang jami' itu menghimpun berbagai macam bidang ilmu, termasuk tafsir, termasuk fikih ya, dan yang lain-lainnya. Dan di antara karya fenomenal Imam Tirmidzi adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang akan kita kaji ini, yaitu kitab tentang
pribadi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis kitab ini khusus yang kaitannya dari A sampai Z tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai fisik beliau, mulai pribadi beliau, pakaian beliau, cara berjalan beliau, bahkan sampai surban beliau, nampan beliau, kuda beliau, unta beliau, rumah beliau, celak beliau. Pokoknya segala hal dari A sampai Z tentang pribadi agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sampai tentang makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minuman kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ada tentang pribadi akhlak, bagaimana budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kitab ini akan kita kaji ya. Dan mulai hari ini dan nantinya bulan-bulan berikutnya kita kaji kitab ini supaya kita betul-betul mengenal siapa itu pribadi agung Nabi kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ini beliau menyusun kitab ini karena beliau ini muhaddits. Jadi beliau menyusun berdasarkan hadis-hadis pilihan. Jadi memang tidak ada keterangannya, tapi beliau riwayatkan hadis-hadis dalam kitab Syama'il ini dengan sanadnya, dengan mulai dari guru beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini zamannya masih dekat. Ini beliau termasuk ulama salaf generasi abad 3 Hijriah, yaitu abad 300 Hijriah. Pada saat itu yaitu tahun-tahun 300-an Hijriah. Itu termasuk ulama salaf. Beliau Imam Tirmidzi ini kita perlu tahu beliau adalah murid dari Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini mereka ini Imam 6 ini rata-rata guru murid, sebagaimana Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu juga guru dan murid. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Malik itu temannya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad itu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Apa itu artinya syama'il? Syama'il dari segi bahasa itu merupakan bentuk jamak atau bentuk yang jamak ya, plural dari kata shimal. Shimal itu artinya apa? At-toba, yaitu tabiat atau watak. Al-Muhammadiyah, nah, di sini pengertiannya bukan organisasi Muhammadiyah, bukan ya. Di sini Al-Muhammadiyah itu yaknya yak nisbat, maknanya tabiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala tabiat yang terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, kita akan mulai bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang hadis-hadis yang datang dalam pembahasan tentang khalqi Rasulillah, yaitu fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalq di sini pengertiannya adalah fisik zahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik bentuk lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan, kenapa Imam Tirmidzi membahas dimulai dengan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kata beliau min tamamil aqidah, termasuk kesempurnaan akidah kita. Itu akidah kita umat Islam akan sempurna bila kita meyakini, bila kita beriktikad bahwasanya tidak ada manusia manapun yang memiliki fisik lebih sempurna, bahkan menyamai pun tidak ada sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudahnya begini, akidah umat Islam, akidah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan
fisik yang paling sempurna. Tentunya di samping akhlak beliau yang paling agung, Allah Ta'ala juga ciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fisik yang sempurna. Itu termasuk akidah, Pak. Kita meyakini seperti itu menunjukkan kesempurnaan akidah kita. Ya, langsung saja hadisnya, sanadnya kita tidak baca, tapi langsung kepada sahabat. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'ahu, bahwasanya Anas bin Malik mendengar dari sahabat yang lain, yaqulu, bahwa sahabat ini mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bitawilil baini, bukan merupakan orang yang tinggi jangkung, yang tingginya sangat tinggi, wala bil qasiri, dan Nabi itu bukan orang yang pendek pula, wala bil abyadil amhaqi, dan Nabi itu orangnya bukan yang putih, sangat putih sekali, wala bil adimi, dan bukan pula orang yang kulitnya terlalu coklat atau mungkin sawo matang mungkin ya. Wala bil ja'di al qattati, dan Nabi itu bukan orang yang rambutnya keriting sekali, keriting kecil-kecil seperti orang Afrika itu. Wala bis sabti, dan Nabi itu rambutnya bukan yang lurus total, bukan, tetapi rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergelombang di antara keriting dan lurus, tidak lurus total tetapi ada gelombang-gelombangnya. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, Allah ta'ala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penghujung usia 40 tahun. Fa aqama bi Makkah, lantas Nabi tinggal di Mekah asyra sinina, selama 10 tahun. Wabil Madinati, dan beliau tinggal di Madinah asyra sinina, 10 tahun juga. Wa tawaffahullah, dan Allah mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si sittina sanatan, pada penghujung usia 60 tahun lebih. Walaysa fi ra'sihi ishruna sya'ratan bayda'a, dan tidak ada di rambut kepala beliau kecuali hanya sekitar 20 rambut yang beruban ya. Ini hadisnya sedemikian rupa. Ini jadi para sahabat itu hebatnya demikian Bapak Ibu, jadi detail sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai hal-hal detail tentang fisik beliau, sampai bahkan ubannya saja dihitung gitu. Ubannya Nabi itu tidak lebih dari 20 ketika beliau wafat, uban kepalanya itu tidak lebih dari 20 helai. Nah, di sini kita terangkan sedikit demi sedikit. Pertama, Rasulullah itu orangnya, perawakannya, tingginya itu tidak jangkung, juga tidak terlalu pendek. Jadi sedang-sedang. Dalam riwayat yang lain itu bahasanya rob'atal qaum. Rob'ah itu artinya orang yang tingginya sedang. Jadi kalau orang, maaf ya, tingginya jangkung, itu kadang fisiknya, badannya tidak berisi, tapi cenderung kurus begitu. Kurus, dan kadang-kadang itu kalau terlalu tinggi tidak seimbang ya, kurang proporsional. Begitu juga kalau terlalu pendek, nah ini juga gempal biasanya begitu ya. Kemudian juga kurang bagus dilihat. Tapi Nabi SAW itu lebih tinggi dari orang yang pendek tapi tidak jangkung. Jadi perawakannya itu sedang-sedang saja. Nah, ini adalah fisik, di antara ciri orang yang fisiknya sempurna, itu tidak terlalu jangkung tapi juga tidak pendek. Perawakannya adalah sedang. Kemudian baginda Nabi SAW warna kulitnya itu bukan abyad al-amhaq, yaitu putih, sama sekali putih, betul-betul putih. Bisa disamakan dengan orang yang kena penyakit belang atau orang albino itu ya. Orang albino itu kan kulitnya, maaf, itu putih semuanya, tapi kita memandangnya kurang indah karena putihnya itu terlalu mencolok
atau orang kena penyakit belang. Pernah lihat Bapak Ibu, baros ya, penyakit belang itu orang yang tubuhnya itu putih semuanya begitu. Itu biasanya karena kena kuman atau bagaimana sehingga putih begitu. Atau mungkin orang Jepang yang dikasih bedak yang sampai tebal sampai putih semuanya. Pernah lihat mungkin ya, kaum wanitanya itu biasanya. Itu Nabi itu putihnya bukan seperti itu. Putihnya bukan putih mencolok amhak, itu bukan. Tapi juga bukan coklat yang gelap, itu bukan coklat yang gelap, itu juga bukan. Di dalam syarahnya Nabi itu kulitnya warnanya abyadun muhmar. Abyadun muhmar, putih sedikit kemerah-merahan. Nah, Nabi SAW fisiknya, warna kulitnya itu beliau putih bersih tapi sedikit kemerah-merahan. Ya, itu termasuk di antara warna yang indah. Tidak seperti Eropa yang terlalu putih merahnya bintik-bintik sehingga itu bercak-bercak, ada bercak-bercaknya merah, itu kurang bagus juga. Tapi betul-betul putih bersih kemudian sedikit kemerah-merahan. Ya, kuning langsat tapi sedikit kemerahan. Nah, begitu Nabi SAW fisiknya seperti itu. Kemudian rambut beliau itu tidak keriting seperti orang Afrika atau orang Papua yang keritingnya itu kecil-kecil begitu. Bukan seperti itu. Tapi juga rambutnya tidak seperti rambut yang betul-betul lurus, itu juga tidak. Jadi Nabi SAW di dalam kitab hadis yang lain, rambut beliau bergelombang kemudian terbelah di tengahnya. Jadi rambutnya Nabi itu belah tengah. Belah tengah, kadang-kadang itu sampai ke batas telinga beliau, seringnya seperti itu. Kadang-kadang sampai dekat pundak beliau, tapi tidak melewati pundak. Kadang-kadang beliau pelontos begitu sama rata semuanya. Nah, tapi yang sering Nabi itu rambutnya sebatas telinga, jummah namanya. Jadi sebatas telinga begini. Nah, mungkin di sini orang Indonesia jarang yang begitu, Pak ya. Kalau mungkin pernah lihat orang Pakistan atau India atau Arab, itu ada yang rambutnya bergelombang belah tengah, kemudian dia cukur sebatas telinga begini. Ya, sebatas telinga begitu. Iya. Ya kalau ini memang nggak bisa ditiru, belah tengah kan sudah bawaan lahir. Jadi ini bukan untuk ditiru, ini hanya untuk supaya kita tahu bagaimana sempurnanya Nabi, indahnya Nabi. Itu rambutnya belah tengah begitu. Kalau belah tengah atau tidak kan tidak bisa ditiru. Orang yang belahnya samping ya sudah, itu karunia dari Allah, memang rambutnya belah samping ya, tidak bisa diubah-ubah. Malah kalau diubah-ubah nanti taghyirul khalq, merubah ciptaan Allah, malah tidak bagus. Nah, ini adalah supaya kita meyakini Nabi ini fisiknya sempurna. Jadi Imam At-Tirmidzi rahimahullah ini menerangkan hadis tentang fisik Nabi, dan ini sedikit saja yang disampaikan. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis yang kalau dikumpulkan itu detailnya Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada dasarnya memang Allah Ta'ala menciptakan nabinya, Nabi Muhammad SAW itu dengan bentuk yang sempurna. Satu hadis meriwayatkan Nabi SAW itu disifati oleh Abu Hurairah, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Nabi adalah manusia yang paling tampan. Nabi SAW adalah manusia yang paling tampan. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan u'tiya Yusufu alaihissalam syatrul hasani wa u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasana kullahu. Baginda Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal tampan, menawan, itu hanya diberi ketampanan separuh manusia. Jadi dari seluruh manusia separuhnya ketampanannya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ketampanan seluruh manusia. Seluruh ketampanan itu diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kaji bagaimana ketampanan Nabi Yusuf, dan Allah menceritakan bagaimana ketampanan beliau di dalam Al-Quran surat Yusuf itu sendiri.
Jadi sebagaimana kita tahu ceritanya, Zulaikha ini kan merayu Nabi Yusuf tapi gagal. Maka emak-emak di Mesir saat itu, bahasa mudahnya gosip ya, membicarakan tentang Zulaikha. Qad syaghafaha hubba. Ini Zulaikha ini dimabuk cinta kepada pelayannya sendiri, yaitu Yusuf. Aneh ini, seorang istri menteri tapi kok suka sama pelayannya. Ini bagaimana ini? Qad syaghafaha hubba. Maka ketika mendengar gosip itu, desas-desus itu, Zulaikha akhirnya punya rencana, punya siasat. Zulaikha kesel juga digunjing. Wah, kalian belum tahu siapa Yusuf, kalian belum tahu siapa pelayan saya. Saya ini yang hari demi hari melihat dia, ketampanannya, kesempurnaannya, bagaimana tidak tertarik? Coba, saya ingin coba kalian, bagaimana kalau kalian melihat dia? Saya pengen tahu bagaimana. Ya, akhirnya Zulaikha mengadakan jamuan atau pesta. Nah, kemudian di dalam pesta itu dia menyiapkan untuk meja ibu-ibu Mesir, itu disiapkan sebuah piring, pisau dan buah-buahan, diantaranya buah apel. Ya, kemudian Zulaikha memberikan Yusuf alaihissalam pakaian yang indah, pakaian yang bagus begitu. Nah, kemudian setelah itu di tengah-tengah mereka sedang bincang-bincang, wanita-wanita Mesir ini yang kurang lebih saat itu yang datang 40 orang. Maka di tengah-tengah mereka bicara, Zulaikha berkata kepada Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, ukhruj alaihin, hai Yusuf, kamu lewat saja di depan mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dengan pakaiannya yang indah itu lewat di depan wanita-wanita tadi. Begitu sadar bahwa di depannya telah lewat seorang pemuda yang sangat tampan, maka mereka mengatakan, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Hasya lillah, maha suci Allah, ma hadza basyara, ini bukan manusia ini, tampannya begini, ini bukan manusia biasa. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan mereka saking terpananya menatap Nabi Yusuf alaihissalam, tidak sadar waqatta'na aydiyahun, mereka mengiris-ngiris karena dikira apel, ternyata jari jemarinya sendiri diiris-iris sendiri. Setelah Nabi Yusuf itu lewat selesai, baru sadar jarinya terpotong-potong. Bapak Ibu sekalian, itu wanita-wanita Mesir itu nggak sadar itu memotong jarinya sendiri. Coba kita bayangkan, bisa menyihir seperti itu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat, bahkan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, setelah pulang wanita-wanita tadi kan rata-rata sudah bersuami. Ketika mengigau, wanita-wanita tadi itu sering menyebut Yusuf, Yusuf, Yusuf begitu. Akhirnya sama suami dipukuli. Kamu ini sudah punya suami, manggil-manggil nama orang lain begitu. Dipukuli. Bahkan na'udzubillah itu ada 7 orang yang karena nggak kuat, saking ingin ketemu Nabi Yusuf terus, sampai meninggal dunia 7 orang. Itu dalam kitab tafsir ada sampai begitunya. Itu tapi baru berapa? Separuh ketampanan. Bagaimana kiranya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ketampanan seluruh manusia, yang diberi ketampanan seluruh manusia. Cuma kata alim ulama, kalau Nabi Yusuf ini tampaknya menawan seperti rembulan, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampaknya diliputi dengan haibah atau wibawa, sehingga Nabi itu anta syamsun, Nabi itu dijuluki matahari. Kenapa matahari? Karena orang kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kuat lama-lama karena wibawanya beliau. Bahkan Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina sahabat-sahabat yang pemberani, pernah mencoba melihat memandang Nabi agak lama, itu tidak kuat, akhirnya menundukkan pandangannya. Karena nur wajah beliau, tampannya wajah beliau dan wibawa beliau.
Bahkan saking wibawanya, padahal Nabi itu tidak pernah menyakiti. Nabi itu mukanya bersih, senang senyum. Nabi itu setiap waktu itu bisyr itu bagaimana ya? Cerah wajahnya kalau menghadapi orang itu senyum yang menggembirakan kalau dipandang begitu. Wajahnya cerah, berseri-seri. Itu padahal Nabi itu orangnya berseri-seri, ramah. Tapi pernah ada orang Badui itu datang masuk ke Madinah, hendak sowan atau menjumpai Nabi, itu badannya bergetar karena saking wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu bukan diktator, bukan orang yang kejam, itu bukan orang yang suka teriak-teriak, suka menghukum orang, itu tidak. Tapi orang sampai gemetar tubuhnya. Maka Nabi mengatakan, hawin alaik, tenang. Innama ana ibnu mro'atin ta'kulul qadid. Aku ini adalah hanya seorang putra dari wanita yang memakan dendeng. Jadi orang Arab itu kebiasaannya makan daging onta kering. Ibunda Nabi Sayyidah Aminah itu senang makan dendeng, ya kan, onta yang sudah dikeringkan. Maknanya saya ini seperti kalian gitu loh. Saya orang biasa saja, nggak usah terlalu takut atau terlalu khawatir. Saya sama dengan kalian. Jadi begitu kurang lebih bagaimana fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis riwayat yang lain ini diterangkan bagaimana alisnya Nabi. Alisnya Nabi itu melengkung seperti huruf nun, tipis melengkung tapi tidak bertemu di tengahnya. Kemudian azimal hamah, Nabi itu cirinya fisiknya kepalanya besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidungnya mancung, ya, kecil di ujungnya. Kemudian bibirnya lebar. Kemudian pipi beliau halus. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjenggot, jenggotnya tebal, katsakal lihyah, jenggotnya tebal. Kemudian gigi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih bersih laksana untaian mutiara, mufallaj, ada sedikit renggang di tengahnya. Ada sedikit renggang di tengahnya gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersenyum itu memancar, seolah-olah memancar nur dari gigi beliau. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lehernya itu putih bersih, seperti diibaratkan itu gading, ya kan, pahatan gading. Jadi bersih, betul-betul bersih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badinun mutamassik, tubuhnya proporsional dan berisi. Sawaul batni wasadri, tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara perut dan dada itu rata, tidak buncit, tidak buncit itu Nabi. Nah, ini juga itu keistimewaan beliau, ya. Jadi yang buncit bukan berarti wah ini melanggar sunnah, ini tidak. Ini kaitannya dengan khilqah ini, ya, itu bukan berarti harus begitu atau sunnah begitu, tidak. Maknanya ya ini sempurnanya fisik Nabi. Sawaul batni wasadri, itu antara dada dan perut itu rata. Ya. Kemudian beliau tubuhnya, fisiknya ditumbuhi bulu-bulu tipis pada dada, pada lengan. Lengannya juga ada bulu-bulu tipis. Dan kemudian tulang-tulang beliau itu berisi, maksudnya padat, berisi, kemudian kokoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza masya takaffuan. Model berjalannya Nabi itu kalau berjalan agak condong ke depan sedikit. Nanti ada hadisnya. Seolah-olah beliau itu kalau berjalan turun dari tempat yang tinggi, jalannya cepat dan sedikit condong ke depan. Nah, itu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis bagaimana fisik Nabi diterangkan banyak sekali di dalam kitab-kitab hadis, supaya kita tahu dan meyakini bahwa Allah menjadikan Nabi ini punya fisik lahir yang sempurna. Karena kata Imam Ibnu Hajar, fisik yang sempurna dari Allah Ta'ala ini menunjukkan batin beliau yang sempurna juga, yaitu akhlak dan batin beliau yang sempurna juga. Di antara alamat atau tanda orang punya batin yang sempurna, punya akhlak yang sempurna
beliau sallallahu alaihi wasallam tandanya fisik beliau sempurna. Memang bukan harga mati kalau orang ganteng fisiknya bagus itu pasti akhlaknya baik, tidak. Tapi khusus untuk para nabi dan rasul ini menjadi suatu ciri bahwa beliau ini punya batin akhlak yang sempurna diketahui melalui fisik beliau. Dan tidak ada seorang nabi pun yang jelek wajahnya, itu tidak ada. Semua nabi itu tampan, semua nabi itu fisiknya bagus. Hatta Nabi Ayub alaihissalam yang pernah kena penyakit kusta, itu sebelum kusta itu terkenal tampan, terkenal wibawa, terkenal sempurna tubuhnya. Kemudian diuji dengan penyakit kusta, terus Allah sembuhkan lagi dan tampan lagi, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Semua nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah Ta'ala betul-betul punya fisik yang sempurna. Ya, kemudian di sini diterangkan Allah Ta'ala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun, ya. Memang kebanyakan alim ulama sepakat Nabi diangkat, diutus menjadi rasul yaitu ketika beruzlah di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, yang mana saat itu beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu usia berapa Bapak Ibu? 40 tahun. Dan ketika uzlah, mungkin Bapak Ibu yang pernah haji umroh itu naik ke Gua Hira. Kita pernah mencoba itu naik Gua Hira, Masya Allah capeknya luar biasa ya, padahal sudah ada tangganya. Kalau zaman Nabi itu belum ada tangganya, dan itu semuanya batu cadas, batu yang hitam dan tajam-tajam. Itu kalau kena kaki, naudzubillah, itu bisa lecet itu kaki, bahkan bisa sobek. Tapi Nabi setiap berbulan-bulan itu beliau uzlah ke Gua Hira. Dan ajibnya istri beliau Sayyidah Khadijah yang usianya lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Nabi 40 tahun, Sayyidah Khadijah itu usianya sekitar ditambah 15 tahun. Yaitu tambah 15 tahun sekitar 55 tahun. Itu Sayyidah Khadijah setiap pekan menghantar makanan dan minuman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa bayangkan wanita usia 55 tahun daki gunung yang gua atau bukit yang demikian tinggi dan batu cadas setiap pekan. Sulitnya seperti apa? Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam uzlah. Nabi uzlah itu untuk apa? Karena Nabi ketika itu memfikirkan kondisi real umat pada saat itu, jahiliyah betul. Orang betul-betul dalam zaman kebodohan, zaman kegelapan. Mereka saling membunuh hanya gara-gara onta. Mereka saling bermusuhan hanya gara-gara permasalahan sepele. Tawaf di Ka'bah telanjang. Orang kalau minum sukanya pakai tempurung kepalanya orang yang dia bunuh, naudzubillah. Anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Jadi Nabi memfikirkan, ini umat kok bisa seperti ini? Jahiliyahnya luar biasa, bagaimana solusinya? Beliau risau, beliau membaca ayat-ayat kauniyah kondisi saat itu. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ketika datang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ketakutan, gemetar. Dan Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari, aku enggak bisa baca, aku orang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Jibril mengulangi lagi, Iqra, baca wahai Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali baru dipeluk oleh Jibril alaihissalam, kemudian dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu sampai wa 'allama ma lam ya'lam. Itu jadi 'allamal insana ma lam ya'lam itu sampai ayat itu diturunkan pada saat itu. Itu terjadi pada kapan? Tahun ke-40 kenabian, yaitu awal kenabian ya, maaf, awal kenabian dari lahir beliau, dan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kalau 17 Ramadan ada peringatan apa? Nuzulul Quran. Makanya tanggal 17. Bukan pada tanggal 20 atau 21 kan, padahal kalau ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 hari terakhir bulan Ramadan kata Nabi. Tapi kok ini tanggal 17. Nah, maka penjelasan alim ulama dalam surat Al-Qadar itu turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz
ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus itu memang pada malam Lailatul Qadar yang hanya Allah saja yang tahu kapan tepatnya. Tapi turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi SAW yang dihantar oleh Jibril, disampaikan oleh Jibril pertama kali adalah pada tanggal 17 Ramadan. Maka namanya Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu dari Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW. Dan itu yang diperingati. Nah, karena kalau dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu belum ke Nabi, itu masih di langit. Tapi ketika dibawa Jibril, itu baru kepada manusia. Itu yang diperingati. Ada nilai sisi bahwa itu sudah turun dan menjadi ketetapan hukum bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam. Ya. Nah, jadi diutus pada usia 40 tahun. Nabi SAW ketika sebelum dakwah itu beliau statusnya atau profesinya sebagai pedagang ekspor impor, termasuk di antara pedagang yang sukses. Nabi SAW itu membawa dagangannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dagangnya biasa ke Syam, ya, Nabi sering ke Syam. Syam itu sekarang mana? Syria. Nah, itu Syam. Nabi datang. Kenapa ke Syam? Karena Syam itu kalau pas di Mekah itu musim panas, di Syam itu agak dingin. Nah, jadi bagus kalau untuk dagang. Nah, kalau kemudian ada 2 tempat tujuan dagang biasanya orang Arab Mekah itu, satu Syam, satu Yaman. Kenapa Yaman? Karena kalau Yaman itu ketika di Mekah misalnya musim dingin, di Yaman itu agak hangat. Nah, jadi enak, nyaman untuk dagang. Tapi sebaliknya kalau musim panas di Syam itu lebih dingin, lebih sejuk udaranya dan lebih subur. Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, beliau profesinya sebagai pedagang. Dan setelah umur 40 tahun memang beliau itu fokus mendakwahkan agama, fokus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sponsornya yang membantu perjuangan beliau adalah istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maaf, saking hebatnya Sayyidah Khadijah mensponsori Nabi, sampai Sayyidah Khadijah itu wafat dalam kondisi sakit dan miskin. Jadi hartanya itu semuanya diberikan untuk perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah wafat ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu selama 3 tahun di lembah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, Nabi SAW mukim di Mekah selama 10 tahun. Nah, ini riwayat ini ada datang riwayat yang lain yang lebih sahih dari riwayat ini, yaitu 13 tahun. Ini tidak disebutkan saja, 3 tahunnya tidak disebut. Tapi kalau ditahqiq, diteliti yang sedetail-detailnya, Nabi itu mukim di Mekah selama berapa Bapak Ibu? 13 tahun. Ya, 13 tahun itu beliau berdakwah awalnya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, karena kondisinya belum kondusif, belum memungkinkan untuk dakwah dengan terang-terangan. Kemudian beberapa tahun setelah itu baru datang perintah Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, fasda', terangkanlah atau berdakwahlah dengan terang-terangan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, enggak usah dengar, jangan dengarkan cemoohan dan gangguan dari orang-orang yang bodoh. Maka Nabi ketika itu keluar bersama Abu Bakar dan sahabat jumlahnya 30 datang ke Ka'bah untuk menyampaikan risalah dakwah dengan terang-terangan. Akhirnya kan dipukuli oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan ketika jumlah sahabat sudah mencapai kurang lebih 30-an. Kemudian Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nah, ini tepat. Kan Nabi itu usianya kenabian setelah 40, kemudian masa kenabian 23 tahun, berarti total berapa? 63 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Dalam fase Madinah ini sudah mulai banyak turun ayat-ayat hukum. Kalau di fase Mekah itu yang turun hanya
tentang cerita kisah-kisah surga neraka, kiamat, tentang keimanan dan juga perintah sholat. Tapi sholatnya belum jamaah. Ada perintah sholat belum jamaah dan kebanyakan kisah-kisah ayat-ayat tentang surga, neraka, hari kiamat, kisah-kisah para nabi, dakwahnya para nabi yang turun seperti itu. Kemudian fase Madinah 10 tahun itu banyak turun ayat-ayat hukum, ayat tentang perang, ayat tentang puasa, ayat tentang zakat, ayat tentang haji. Itu semuanya turun di Madinah Al-Munawwarah. Ayat tentang mencerai, ayat tentang nikah, ayat-ayat itu semuanya turunnya di fase Madinah. Dan pengikut Nabi SAW, umat Islam pada fase Madinah itu meningkatnya pesat. Dari mulai sedikit segelintir orang, ketika 10 tahun selesai pada Hajjatil Wada, umat Islam jumlahnya total sudah 124.000. Berapa Bapak Ibu? 124.000 pemeluk umat Islam hanya dalam kurun waktu berdakwah 10 tahun. Kalau Mekah kan memang sedikit tuh, masih sekitar 40-50 orang. Tapi setelah ke Madinah itu luar biasa lonjakannya, umat Islam meningkat beratus-ratus kali lipat, yaitu 124.000. Dan Allah Ta'ala mewafatkan baginda Nabi ketika usia 63 tahun. Nabi SAW meninggal pada usia 63 tahun, meninggal di Madinah Al-Munawwarah, di rumahnya Sayyidah Aisyah, di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mungkin demikian sedikit sekelumit dari satu hadis ini. Insya Allah akan kita lanjutkan hadis-hadis yang lain tentang pribadi baginda Nabi SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah, kesalahan kekurangan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Masya Allah. Iya, ada Bapak. Silahkan, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar dan pernah baca bahwa Rasulullah sejak kecilnya sudah dibersihkan, dan menurut buku itu tarikh Islam itu dibelah dadanya. Apakah ini benar atau tidak? Kemudian ada penceramah yang menyebutkan bahwa pada saat kecilnya Rasulullah itu rembes. Saya nggak ngerti bahasa rembes itu apa. Terima kasih Ustaz. Iya. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Pertama adalah tentang syakkus sadri, pembelahan dada baginda Nabi SAW. Ini terdapat banyak dalam riwayat-riwayat hadis, dan hadis-hadisnya banyak jalur riwayatnya, dan ada yang kuat, ada yang hasan, ada juga yang lemah. Tapi intinya itu sabit, itu nyata, real, bahwa Nabi SAW itu sebagaimana hadis dalam Ibnu Katsir. Kita tahu ya tafsir Ibnu Katsir itu di dalam Qasas, di dalam Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir punya kitab tarikh, itu mulai dari penciptaan alam semesta sampai tahun 700 Hijriah, sampai hari kiamat, sampai surga dan neraka. Saya punya itu jilidnya ada 12 jilid. Itu di situ diterangkan pembelahan, kisah pembelahan dada baginda Nabi SAW ketika kecil. Itu dalam istilah ilmu tarikh namanya irhas. Irhas itu adalah perkara luar biasa yang terjadi pada Nabi sebelum diutus. Nah, sebelum diutus itu namanya irhas. Kalau setelah diutus namanya mukjizat. Nah, di antara irhasnya Nabi itu ketika beliau tengah bermain-main dengan anak-anak, kemudian Nabi SAW diambil oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam membawa bejana dari surga, dan yang mengherankan, yang untuk mencuci hatinya Nabi, jantungnya Nabi itu bukan air surga, tapi air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam itu berarti mulia sekali. Dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dadanya, dan ajibnya itu tidak ada bekas-bekas jahitannya. Nah, itu makanya anak-anak kecil itu kemudian melapor kepada paman beliau, ada orang yang menangkap Nabi SAW begitu. Nah, itu riwayatnya, redaksinya
banyak sekali seperti itu. Ya, jadi itu kesimpulannya sabit Pak, itu nyata, real, itu banyak sekali riwayatnya. Baihaqi, Imam Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah itu juga ada, dan berbagai riwayat dari imam-imam yang lain. Kemudian yang kedua rembes ya, rembes itu mungkin ingusan begitu ya, bahasa rembes itu orangnya ingusan, jadi tidak bersih begitulah ya ketika kecil. Itu penceramah itu beliau merujuk dalam satu kitab, tapi kitabnya itu sebetulnya bukan kitab tentang hadis ya, kitabnya itu, jadi itu bukan riwayat hadis, maaf itu bukan riwayat hadis tapi keterangan begitu, keterangan di dalam kitab, dan itu sebenarnya pengertiannya juga tidak melulu seperti itu, rembes itu tidak. Nabi SAW itu kan di dalam riwayat itu kan anak yatim, bahkan piatu, kemudian hanya diurus oleh pamannya yang urus laki-laki. Ya dia mungkin mempersepsikan bahwasanya anak yatim tidak terurus itu akhirnya kotor, dekil, rembes gitu. Naudzubillah. Ya, padahal itu riwayat yang sharih dalam hadis bahwa Nabi begitu itu enggak ada. Riwayat yang sahih yang diterima, riwayat yang seperti dalam kitab begini jelas begitu, itu tidak ada yang begitu. Itu mungkin hanya kesimpulan dari keterangan bahwa Nabi itu yatim, kecil, miskin, tidak terurus begitu. Padahal tidak melulu orang miskin itu jelek kan begitu, tidak mesti. Nah, itu tidak melazimkan orang miskin, naudzubillah, itu adalah orang yang kotor, dekil, naudzubillah. Dan itu ada unsur, sebenarnya ada unsur tauhin, merendahkan Nabi SAW. Padahal Nabi itu diterangkan fisiknya, bahkan ada seorang yang bernama Hindun bin Abi Halah. Ini adalah putra Sayyidina Khadijah dari selain Nabi, yaitu sebelum nikah dengan Nabi. Itu istilahnya apa ya? Anak sambungnya Rasulullah ya. Anak sambung atau anak angkatnya Rasulullah. Ya, karena itu dulu anaknya Khadijah. Hindun bin Abi Halah ini dulu sejak kecil tahu bagaimana fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menceritakan, meriwayatkan bagaimana Rasulullah itu sejak kecil, dan Rasulullah sejak kecil itu fisiknya sudah sempurna, sudah bagus. Jadi insya Allah itu tidak benar tidak benar, dan itu hanya sebuah kesimpulan dari keterangan di dalam kitab. Ya. Mungkin begitu Bapak, insya Allah. Terus mungkin ada satu lagi atau ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu? Sudah? Ya, cukup insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pembahasan ini menjadikan kita lebih rindu, lebih cinta, lebih ta'zim, lebih semangat kita untuk mengikuti. Ternyata Nabi kita ini di samping akhlaknya mulia, di samping beliau pembawa wahyu dari Allah Ta'ala, mengantarkan kita dari kegelapan, kejahiliahan, kebodohan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Ternyata beliau punya fisik yang ideal, fisik yang sempurna, dan sepatutnya beliau kita jadikan idola utama, orang yang paling kita idolakan, paling kita cintai, yang kita ikuti. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.